Oh, mantap saudara. Video dulu. Kan pembuka. Ini persiapan pembukaan Rakornas KMHDI di Hotel Bahalap supaya Rakornas tahun ini lebih sukses. Ini di Universitas Industri. Kasih tambahan lagi, jadi jangan kemana-mana, jangan pulang dulu karena kita sedang menanti kehadiran kursinya. Mantap. Jangan pulang, siapa tahu jodoh kalian ada di sekitar kanan kita. Mantap kok jalan. Kita nggak tahu nih, ntar ada Pak Kasdam, ada Panglima yang nggak tahu kan bawa ajudannya keren-keren gitu. Jadi jangan balik. Kita masih nyediain kursi buat kawan-kawan, abang-abang sekalian lagi OTW kursinya. Ada. Terus juga mungkin kalau bisa duduknya, kan ada ya yang kayak saya bisa berbagi kursi tuh. Satu kursi bisa dudukin berdua ya, boleh lah sama temen-temen. Ada. Ya. Foto Yang sama Gugun. Makasih. jadi bisa berbagi kursi juga boleh. Lagi cintanya. Apa Gun? Gak ganteng. Dan kalau masih ada kursi yang kosong-kosong, baiknya saling mempersilahkan untuk Ya. duduk. Jadi biar bisa bareng-bareng. Dan diingetin lagi, kalau kasih sayang itu jangan pakai meja makan. Jadi jangan lupa untuk makan siang dulu, karena yang teman-teman butuh nutrisi dulu. Ya, jangan sampai kelewatan makan siang. Ayo. Karena enak banget nih di Bahalap. Gak terlalu maju. Untuk pertama kalinya Bahalap membuka ballroomnya dalam perhelatan kuliah umum ini. Keren banget nih Bahalap. Ya. KMHD bagus. Bung Andre. Kapan nyampe? Nyampe kemarin. Oke, jadi jangan kemana-mana. Kami mohon kesediaan teman-teman untuk menunggu sebentar lagi karena kursi sedang mempersiapkan untuk abang-abang kawan-kawan semua. Terima kasih. Rakornas XIV KMHDI di Kota Palangkaraya. Satyam Epacete. Jaya. Jaya. Terima kasih. Selamat datang kepada seluruh peserta dan undangan dalam acara kuliah umum kebangsaan dalam rangka rapat koordinasi nasional KMHDI tahun 2019 di Bahalap Hotel Palangkaraya. Mantap, 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 mantap. Mohon perhatian kepada seluruh hadirin yang kami hormati. Demi tertibnya dan lancarnya acara kita pada siang hari ini, kami mohon agar alat komunikasi atau handphone dinonaktifkan atau dalam posisi nada datar. Sebelum memasuki acara inti, marilah kita saksikan bersama penampilan paduan suara dari mahasiswa Universitas Palangkaraya. Selamat menyaksikan.
sangat luar biasa. Kumpulan-kumpulan kaum milenial yang menjaga bangsa ini ke depannya, jaga persatuan, kesatuan. Kalau dihitung dari ujung ke ujung full, apa memang bayarumnya yang kecil atau orangnya yang terbanyak? Sangat luar biasa. Terima kasih De Andre, luar biasa terima kasih. Jadi ketika saya datang naik hotel tadi, banyak sekali orangnya. Padahal dana kalau nggak salah berapa kemarin? 600 ya. Ya sudah, karena kalau seseorang pimpin itu senang. Karena keikhlasan De Andre datang Kalimantan Tengah kemarin, gubernur dan temannya kemarin, semua biaya ditanggung oleh pemerintah provinsi. Ya, itu salah satu jawaban, bukan jawaban gubernur, itu jawaban hati. Ya, karena itu kan alam De Andre. Kalau alam itu nggak bisa diputuskan oleh manusia. Ketika kita datang melihat, oh alam menjawab, yang maha kuasa menjawab, itu hati itu karena ciptaan yang maha kuasa. Otak bisa berbeda dengan hati. Otak bisa berpikir macam-macam, tapi hati kalau berpikir jernih dia. Jadi melihat De Andre penuh semangat tadi pidatonya, ya masa tubuhnya langsung membleh kan gitu. Ini kada bah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabe selamat ligun latai, salam sujud karena melempang, adil katalino bacarmin ke surga, basengat kejubatan. Harus. Semangat. Om Swastiastu. Salam namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati anggota DPR RI Dapil Kalimantan Tengah Bung Rahmat Nusdian Hamka. Mungkin para pelajar dan mahasiswa khususnya yang belum kenal Bung Rahmat, tolong berdiri. Orangnya penuh semangat. Ini mau tahu, ini teman sekolah. Jadi Bung Rahmat ini dulu sama-sama di organisasi praktek permukaan di waktu di Senawiyah Pak Kasdan. Jadi beliau ini kalau saya sedang marah, beliau ini yang menggurau. Jadi sama-sama permuka. Maka dari itu tidak ada salahnya Indonesia itu untuk membentuk karakter pemuda-pemudi bangsa yang kuat. Selain bela negara, selain yang didapatkan di sekolah, itu yang lebih penting lagi, kepermukaan itu ditingkatkan, dibumikan di Indonesia. Saya sudah katakan kemarin, saya akan mengumikan gerakan pramuka saya Kalimantan Tengah di sini untuk bentuk karakter para pemuda-pemuda yang kuat, jujur, cerdas, jujur. Biasanya kalau dia cerdas, pintar, tapi kurang sehat kan gak bagus juga. Nanti kita isi ini sangat luar biasa. Yang saya hormati Bapak Kasdan 12 Tanjung Pura, selamat datang Bang ke Kalimantan Tengah. Ini abang saya nggak tahu umur beliau berapa, saya 46 tahun. Saya 46 tahun umur saya Bang, selamat datang ke Kalimantan Tengah, ke bumi Tambun Bungai, bumi Pancasila. Kota yang sudah jadi biasanya banyak cukong-cukong di belakangnya. Kalimantan Tengah pertama historis berbicara, yang kedua Kalimantan Tengah saya sebagai gubernur tidak pernah melakukan lobby. Saya tidak mau ngomong. Saya ingin negara yang memilih sesuai historisnya. Cuma negara rupanya melupakan suatu sejarah. Tapi warga Kalimantan Tengah itu tidak boleh juga bersedih. Seperti putus hubungan dengan istri, dengan pacar, tidak boleh. Justru kita harus optimis. Justru kita harus bersatu, harus kompak, bahu-membahu, menatap Kalimantan Tengah yang bermartabat dan maju. Ya. Kita buat perencanaan yang matang, kita kumpulkan orang-orang pintar, kita buat perencanaan yang matang. Kita membangun di bidang memperkuat di bidang infrastruktur.
Seiring penyelamatan SDA, sumber daya alam diselamatkan, meningkatkan sumber daya manusia, beriringan maksudnya. Ini hal penting. Terima kasih, Bang. Itu jawaban saya untuk IKN. Sudah tulus kita masalah IKN itu. Tidak ada istilah areal bahwa Kalimantan Tengah menjadi areal penyangga. Kalimantan Tengah tidak perlu ngemis. Kalimantan Tengah kaya akan SDA. Ini Tepuk tangan. yang saya hormati Dirjen Bima Sindu Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Andes Ketut Iyatnya. Dan akhirnya Ketua Presidium dari lupa disebut ya, karena udah sering ketemu, sering bareng. Ketua Presidium dan seluruh peserta Rakornas, selamat menjalankan Rakornas. Pesannya hanya satu, ingat selalu 3K. Jadikan Rakornas ini sebagai ajang koordinasi, komunikasi, dan bangun komitmen untuk tetap menjadi garda terdepan dalam membentengi persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, membangun bangsa dan negara Indonesia menuju kejayaannya. Selamat melaksanakan Rakornas, semoga lancar dan sukses. Dan Kota yang sudah jadi biasanya banyak cukong-cukong di belakangnya. Kalimantan Tengah pertama historis berbicara. Yang kedua, Kalimantan Tengah saya sebagai gubernur tidak pernah melakukan lobby-lobby. Saya tidak mau ngomong. Saya ingin negara yang memilih sesuai historisnya. Cuma negara rupanya melupakan suatu sejarah. Tapi warga Kalimantan Tengah itu tidak boleh juga bersedih seperti putus hubungan dengan istri, dengan pacar, tidak boleh. Justru kita harus optimis, justru kita harus bersatu, harus kompak, bahu membahu, menatap Kalimantan Tengah yang bermartabat dan maju. Ya. Kita buat perencanaan yang matang, kita kumpulkan orang-orang pintar, kita buat perencanaan yang matang. Kita membangun di bidang memperkuat di bidang infrastruktur. Seiring penyelamatan SDA, sumber daya alam diselamatkan, meningkatkan sumber daya manusia, beriringan maksudnya. Ini hal penting. Terima kasih, Bang. Itu jawaban saya untuk IKN. Sudah tulus kita masalah IKN itu. Tidak ada istilah areal bahwa Kalimantan Tengah menjadi areal penyangga. Kalimantan Tengah tidak perlu ngemis. Kalimantan Tengah kaya akan SDA. Ini Tepuk tangan. yang saya hormati Dirjen Bima Sindu Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Andes Ketut Iyatnya. Biasa sangat luar biasa kumpulan-kumpulan kaum milenial yang menjaga bangsa ini ke depannya, jaga persatuan, kesatuan. Kalau dihitung dan ujung ke ujung full, apa memang bayurumnya yang kecil atau orangnya yang terbanyak? Sangat luar biasa. Terima kasih, De Andre. Luar biasa, terima kasih. Jadi ketika saya datang naik hotel tadi, banyak sekali orangnya. Padahal dana kalau nggak salah berapa kemarin? 600 ya. Ya sudah. Karena kalau seseorang pimpin itu senang. Karena keikhlasan De Andre datang Kalimantan Tengah kemarin, gubernur dan temannya kemarin, semua biaya ditanggung oleh pemerintah provinsi. Iya, itu salah satu jawaban, bukan jawaban gubernur, itu jawaban hati. Iya, karena itu kan alam De Andre. Kalau alam itu nggak bisa diputuskan oleh manusia. Ketika kita datang melihat, oh alam menjawab, yang maha kuasa menjawab, itu hati itu karena ciptaan yang maha kuasa. Otak bisa berbeda dengan hati. Otak bisa berpikir macam-macam, tapi hati kalau berpikir jernih dia. Jadi melihat De Andre penuh semangat tadi pidatonya, ya masa gubernurnya langsung membleng kan gitu. Ini kada bah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kabeh selamat limun latai salam sujud ke rendem lempang adil katalino bacarmin ke surga basengat kejubata harus Semangat. Om Swastiastu salam namo buddhaya salam kebajikan selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati anggota DPR RI Dapil Kalimantan Tengah Bung Rahmat Nusdan Hamka. Mungkin para pelajar dan mahasiswa khususnya yang belum kenal Bung Rahmat tolong berdiri. Orangnya penuh semangat. Ini mau tahu, ini teman sekolah. Jadi Bung Rahmat ini dulu sama-sama di organisasi praktek permukaan di waktu di Senawiyah Pak Kasdan. Jadi beliau ini kalau saya sedang marah, beliau ini yang menggurau. Jadi sama-sama permuka. Maka dari itu tidak ada salahnya Indonesia itu untuk membentuk karakter pemuda-pemudi bangsa yang kuat. Selain bela negara, selain yang didapatkan di sekolah, itu yang lebih penting lagi kepermukaan itu ditingkatkan, dibumikan di Indonesia. Saya sudah katakan kemarin, saya akan mengumikan gerakan pramuka saya Kalimantan Tengah di sini untuk bentuk karakter para pemuda-pemuda yang kuat, jujur, cerdas, jujur. Biasanya kalau dia cerdas, pintar, tapi kurang sehat kan gak bagus juga. Nanti kita isi ini sangat luar biasa. Yang saya hormati Bapak Kasdan 12 Tanjung Pura. Selamat datang Bang ke Kalimantan Tengah. Ini abang saya. Saya nggak tahu umur beliau berapa. Saya 46 tahun. Saya 46 tahun umur saya Bang. Selamat datang ke Kalimantan Tengah, ke bumi Tambun Bungai, bumi Pancasila. Saya melihat Rakornas yang ke-14 AMHDI dengan judul bahwa milenial membangun negeri. Ini sangat judul sangat luar biasa. Saya ingin cerita pengalaman kehidupan. Saya adalah sosok kami keluarga. Adalah keluarga bukan orang kaya raya. Sangat miskin. Ada adik khususnya ada adik pelajar, para mahasiswa. Orang tua kami sangat miskin. Kami 8 bersaudara. Ya kalau dikatakan bahwa kami itu keluarga besar berencana di dalam rumah betang. Kami itu sudah memberikan contoh. Bukan kami itu 2 anak cukup. Bagi kami orang Dayak keluarga besar dalam rumah betang. Jadi makin banyak anak, makin bagus, banyak rezeki Pak Kasdan. Mantap. Orang tua saya Mantap, Gubernur. miskin. Buyut sangat miskin, nenek saya juga kayak saya orang miskin. Saya lahir 46 tahun yang dulu. Namanya dulu masih Tumbang Hulu, Pak. Masih satu dengan Kabupaten Totorin Timur. Saya dibawa umur 2 tahun sudah dibawa ke pedalaman. Kerja orang tua saya semuanya kerja semerautan, Pak. Ya menyiram, membuat dulu sudah tahun 70-an. Orang Malaysia, orang Singapura, orang asing lah, sudah memegang namanya HPH di Indonesia. Zaman kemasan kayu, Andre. Mantap. Ini perlu diingat. Zaman kemasan kayu sudah memegang HPH di Indonesia. Teknologi Nah kami Indonesia. yang lahir di tengah-tengah hutan belantara, lahir di tengah-tengah Borneo, lahir di hutan Kalimantan Tengah. Kita tidak memegang izin, tidak pernah dan tidak mungkin pemerintah akan memberikan di dalam pemikiran itu. Orang tua kami itu menyiram, Pak, membuat sirap untuk atap rumah. Ya. Itu kami membantu. Kenapa? Untuk mencari sosok nasi di pedalaman Sampit itu, di Brunsung namanya. Ya sama orang Dayak pada umumnya. Ketika musim menugal,
sama Pak, membakar ladang berpindah-pindah itu pernah merasakan, menunggal. Nah, pernah merasakan hidup lagi di Kolokayang dan sekitarnya. Orang tua saya membalok kayu ulin itu untuk dijual. Nah, terus ke Kolokayang, Batu, Antangkalang, Sangai dan sekitarnya dulu di pedalaman Sampit itu masih orang mencari kepala Pak dulu Pak Kasdan. Masih orang mencari kepala untuk palas katanya, untuk tiwah dulu itu. Itu memang betul masih ada. Selamat datang, kami ucapkan kepada Pak Gubernur telah hadir di tengah-tengah kita dalam acara kuliah umum kebangsaan dalam rangka rapat koordinasi nasional Pak tahun Gubernur 2019 di Bahala Hotel Pak Gubernur Harga. kiri nih Pak Sabran. Makasih ya Pak Sabran. Dari Surabaya, Pak. Aku dari Banjarmasin. Aku dari Kalsel. Paman Sabran. Aduh, ngantuknya. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars HDI. Berdiri masih deh. Nah, dulu biar berdiri. Kecapi. Hati.
Mantap. Provinsi Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Oh, ada baju itunya, lainnya. Itu baju itunya. Jaya! 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 dipersilakan kembali ke tempat. Kok nggak ada baju hias ya? Nggak ada baju hias. Nggak punya baju hias. Baju hias. Tuh. Tabe salamat di unalatai, salam sujud karena Malempang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Namo Buddhaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Kebajikan aku bingung tuh. Satyam Eva Jayate. Jaya. Satyam Eva Jayate. Jaya. Satyam Eva Jayate. Jaya. Tepuk Mantap. tangan. Tangkap suaraku di lagi keras. Silakan. Yang saya hormati, yang terhormat Bapak Gubernur, beliau sedang ke toilet. Dan yang saya hormati Dirjen Bimas Hindu, Pak Prof, kemudian DPR RI Kalimantan Tengah, Bang Hamka, yang mentorin teman-teman KMHDI di Kalimantan Tengah. Minta tepuk tangan dulu Bang Hamka. Terima kasih Bang. Kemudian yang Ketua Presidium, abang-abang saya, tetangga saya, ada Butut Biriana, ada Bli Udi, dan juga ada Bisas. Mohon berdiri bertiga, Bli.
alumni dari kita yang selalu mendampingi dan menemani teman-teman korporat KMHDI. Ada perwakilan dari PHD Pusat, perwakilan dari Panglima, dan Ketua Umum DPR Prada, dan seluruh organisasi kemahasiswaan serta PDPC, Ketua PDPC dan serta Komisaris yang hadir. Terima kasih. Saya sangat bahagia dan bangga mungkin bisa noleh ke belakang sampai berdiri untuk menyaksikan langsung kuliah umum kebangsaan Rakornas 14 KMHDI. Jadi saya sempat bilang sama Pak Gubernur, ini semua memang antusias ketemu Pak Gubernur ini. Bahkan Pak Gubernur katanya baru pertama kali di hotel ini, dan memang betul. Jadi teman-teman semua yang hadir di sini, ini ballroom baru pertama kali dipakai. Bahkan belum diresmikan untuk penyelenggaraan kegiatan Rakornas 14 KMHDI. Baik, puji syukur atas Warnograha Desa Widiwase, kita semua dapat berkumpul dalam keadaan yang sehat dalam rangka kegiatan Kuliah Umum Kebangsaan Rapat Koordinasi Nasional ke-14 KMHDI, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia. Saat ini kita sudah ada di 21 provinsi, Pak Gubernur, dan dengan jumlah 51 cabang. Jadi Rakornas merupakan agenda tahunan pasca kongres yang kita laksanakan kemarin di Yogyakarta tahun lalu pada tanggal 28 Agustus di Yogyakarta, yang juga dihadiri oleh Bapak Jokowi pada saat itu. Dan saat ini artinya sudah 1 tahun kepengurusan kita. Dalam 1 tahun ini kita fokus bagaimana mengupas permasalahan terkait dengan sumber daya manusia (SDM) dan juga tantangan kita terhadap revolusi industri 4.0. Selaras dengan apa yang diangkat oleh pemerintah, bahwa infrastruktur cukup, saatnya SDM, saatnya generasinya yang dididik, karena bangsa tanpa pendidik generasi maka bangsa itu akan mati. Untuk itu KMHDI sangat concern terhadap permasalahan pendidikan, dan kita juga melakukan beberapa kegiatan pengabdian terhadap proses pendidikan yang ada di Indonesia. Kawan-kawanku mahasiswa, hidup mahasiswa! Hidup! Bahwa Salahku. kita harus optimis bahwa satu dari sekian banyak yang teman-teman yang hadir di sini merupakan calon pemimpin masa depan. Untuk itu berbanggalah kalian yang bisa menempuh jalur pendidikan sampai tingkat tinggi. Tetapi sebagai bagian dari generasi muda, kita melihat bahwa tantangan ke depan dengan adanya revolusi industri 4.0, digitalisasi, connectivity antara people to people tidak lagi dibatasi oleh garis geografis. Tidak ada namanya batas negara hanya untuk membedakan negara A dan negara B, tapi connectivity, hubungan antar manusia, hubungan antara orang ke orang tidak lagi memandang batas. Untuk itu, menghadapi ini kita perlu persiapan. Kita perlu membekali diri. Dan yang paling penting bahwa generasi atau kalian semua yang menempuh pendidikan ke kota, baik kota besar, kota madya, jangan pernah malu untuk kembali ke daerah. Kalau karena bukan kita yang kembali ke daerah kita masing-masing, siapa yang akan membangun daerah kita? Sedikit sebelumnya, karena saya pernah juga ngobrol dengan Pak Gubernur, saya sangat terkagum dengan gagasan dan idenya Pak Gubernur terkait dengan rancangan bagaimana Kalimantan Tengah ini akan dijadikan, harapannya akan dijadikan pusat penelitian hayati. Tepuk tangan dulu. Ini terobosan yang sangat bagi kami KMHDI memandang ini sangat unggul. Karena kenapa? Biaya penelitian di Indonesia ini sangat besar. Tetapi kemarin kok ya bisa siswa SMA yang menemukan obat dari kayu yang ada di Kalimantan Tengah. Artinya dengan biaya yang tidak begitu tinggi, tidak begitu, bukan dilakukan oleh seorang profesor bahkan, tetapi bisa menemukan sesuatu penemuan yang bahkan akan berguna untuk tidak hanya Kalimantan Tengah, tidak hanya Indonesia, bahkan dunia. Artinya KMHDI dalam hal ini sangat sepaham dengan Bapak Gubernur bahwa kita ini kaya dengan hayati, kita kaya dengan tumbuh-tumbuhan, kita nggak usah sibuk meneliti yang lain, perdalami, teliti, dan maknai apa yang ada di negeri kita sendiri. Dengan demikian kita akan kaya dengan apa yang kita miliki. Jadi sedikit lagi bahwa
pada tahun ini 2019 KMHDI akan menginjak ulang tahun ke-26 tahun yang mengangkat tema merawat Nusantara. Sedikit saya sampaikan kenapa tadi kita perlu memberikan simbolisasi kehadiran teman-teman dari 21 provinsi. Kita ingin menunjukkan kawan-kawan KMHDI harus bangga, kita adalah simbolisasi dari Nusantara. Kita Hindu, tapi di Kalimantan Tengah ada Hindu Dayak dengan busananya Dayak, dengan adatnya Dayak dipertahankan. Dari Jawa Timur, dari Jogja, Jawa Tengah menggunakan local culture-nya dengan adat Jawa, begitu juga di Bali dan lain sebagainya. Artinya 26 tahun KMHDI inilah simbolisasi Nusantara, dan kita harus gaungkan bahwa kejayaan Nusantara harus terjadi lagi di Indonesia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan kepada kawan-kawan yang masih berdiri, saya sangat dengan ketulusan hati yang paling dalam mewakili teman-teman panitia dan juga kader-kader KMHDI memohon maaf karena stok kursinya sudah habis. Jadi semoga teman-teman nanti kalau ada yang bersedia di rolling yang depan ke belakang, yang belakang ke depan. Tetapi saya yakin antusias teman-teman hari ini tidak akan sia-sia. Dan satu lagi juga kami dari KMHDI secara langsung akan termasuk juga mengundang Bapak Gubernur bahwa seharusnya hari ini juga akan dihadiri oleh Menristek Dikti yaitu Bapak Nasir, tetapi beliau berhalangan hadir hari ini. Besok akan hadir lagi Menteri atau Menristek Dikti jam 8 sampai jam 10.30 di Auditorium Institut Agama Negeri Hindu Palangkaraya. Jadi tidak hanya sebatas hari ini, besok juga kegiatan ini akan dihadiri oleh Bapak Menteri. Kami berharap dari KMHDI Bapak Gubernur bisa menemani kembali untuk kegiatan kami, dan karena tadi Bapak Gubernur berada di luar, kita ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Pak Gubernur atas bantuan dan dukungan. Jadi kita sedikit teman-teman kita kemarin curhat ke Bapak Gubernur, kesana langsung ketemu solusi. Mantap. Artinya Pak Gubernur ini tidak perlu banyak tahapan birokrasi, yang penting kegiatan lancar, kegiatan sukses, dan menjadi sebuah gaung yang besar sebagai bentuk wadah dan dibuka mahasiswa Hindu Indonesia dan masuk Kare saat ini semua sudah berjalan lancar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon nanti Bapak Gubernur untuk membuka kuliah umum, dan teman-teman yang di belakang selamat mendapat dan menyerap ilmunya, mendapatkan pengetahuannya, karena kita adalah penerus bangsa. Kita harus belajar bahwa masa depan ada di tangan kita. Tantangan begitu besar untuk kita tidak belajar. Begitu dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Brahma Santi. Om Santi Santi. Om Sahe. Satya Mepajate. Jaya. Satya Mepajate. Jaya. Satya Mepajate. Jaya. Mantap. Pelan-pelannya keras. Orang-orang yang memiliki soft skillnya atau kemampuannya sangat rendah. Tetapi sebagai contoh di beberapa desa, dari pemerintah malah memprogramkan salah satu program yaitu terjadi di desa saya, itu adalah program pemberian pembibitan kepada masyarakat desa. Tapi menjadi pertanyaan adalah pasca setelah pemberian pembibitan itu, ketika mereka sudah mampu mengolah atau beradaptasi atau mandiri mengelola lahan tersebut, yang menjadi pertanyaannya setelah itu panen itu mau dikemanakan. Jadi di sini walaupun kita sebagai orang milenial yang selalu beradab dengan gadget yang ada, tetapi apabila di pemasaran itu sendiri kurang adanya peran pemerintah, percuma kita memaparkan atau menyampaikan barang-barang yang kita punya. Jadi salah satu untuk pemerintah adalah harus adanya pemasaran atau tempat wadah dari masyarakat itu menyuplai barang-barang yang mereka peroleh. Jangan walaupun kita setiap hari terlibat dengan gadget, kita memasarkan barang-barang tertentu, belum tentu dalam satu hari itu semua target itu bisa tercapai. Jadi di sini harus ada satu wadah dari pemerintah. Percuma adanya teknologi yang begitu dahsyat, tetapi ruang untuk masyarakat kecil itu tidak ada. Itu perlu diperhatikan oleh pemerintah. Percuma kita menyerukan 4.0, revolusi industri, era disrupsi, tercabut dari akar-akarnya.
Ketika di desa sendiri mereka kita tangkap apa yang disampaikan. ya pokoknya yang pertama Waktu kita harapan kami khususnya untuk pemerintah bisa membandingkan antara di kota dan di desa. Oke. Walaupun di Kita catat ya, tapi kita boleh berbagi dengan yang lain. Oh siap. Waktunya. Oke, mungkin sekali lagi terima kasih untuk Bapak Adil Kasalino Buceramin pas ke surga. Mas saya ingat ke jembatan. Harus. Oke, baik. Kita sering dengan yang lain karena keterbatasan waktu, kita boleh kasih satu penanya lagi, boleh straight to the point. Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Alia Kartika, jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas FISIP, Universitas Palangkaraya. Di sini saya lebih bertanya ke milenial membangun negeri. Bagaimana milenial bisa membangun negeri? Sedangkan dua indikator yang selalu menghambat generasi milenial yaitu budaya malas dan budaya malunya. Jadi di sini bagaimana kita bisa mengembangkan adat dan budaya kita jika keinginan dari diri kita sendiri itu sangat sulit. Jadi untuk Bapak kira-kira tanggapan ataupun cara-cara untuk memicu generasi milenial bisa membangun diri maupun kotanya sendiri sebelum membangun negeri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung, Bu. Ini luar biasa ya. Pertanyaannya keren-keren dan masih bertahan loh sampai jam 6 sore. Jadi tepuk tangan dulu buat kita semua yang ada di ruangan ini. Penanya pertama soal kenapa revolusi 4.0 kita perlu jadikan perhatian hari ini. Karena saudara-saudara tahu bahwa revolusi jilid keempat ini dampaknya luar biasa. Dan kecepatannya juga sangat luar biasa. Kuliah umum KUK. Dan sering sekali disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa ini revolusi jilid keempat ini membuat lanskap ekonomi, politik, sosial, budaya kita berubah. Dinginnya. Tadi contohnya itu tadi e-commerce. Kita dulu nggak pernah bayangkan bisa berinteraksi untuk membeli sesuatu secara langsung lewat online. Dan itu dampaknya apa? Toko-toko atau lapak-lapak yang dulunya kita buka itu tidak perlu dikunjungi karena orang sudah membelinya lewat online. Begitu juga secara politik. Banyak sekali dampaknya, apalagi kita berada dalam era post-truth politics, di mana hoax dan juga penggunaan big data, artificial intelligence itu digunakan dalam politik. Tahun 2016 di Amerika Serikat orang diributkan dengan Cambridge Analytica ketika Donald Trump dianggap menggunakan algoritma yang ada itu untuk kepentingan micro targeting dalam kampanye. Kedepan politik kita akan selalu berhadapan dengan penggunaan Internet of Things itu untuk memenangkan pertarungan. Itu luar biasa dampaknya. Cara politisi bekerja itu juga sangat berubah. Oleh karena itu sangat penting kita di dalam konteks itu untuk membicarakan revolusi 4.0 karena tidak bisa tidak kita hadapi saat ini. Padahal di sisi lain masyarakat kita mungkin masih revolusi jilid pertama, revolusi jilid kedua atau jilid ketiga. Tapi kita tidak bisa menghentikan perubahan yang ditimbulkan oleh revolusi 4.0 dan yang harus dilakukan adalah menyiapkan semua masyarakat untuk menghadapi itu dan bahkan melompat. Dan saya yakin itu bisa. Cina, Tiongkok, negara yang punya penduduk yang sangat besar seperti itu sudah menyiapkan masyarakatnya untuk menghadapi revolusi 4.0. Misalnya sekarang kalau kita belanja di Cina itu cukup dengan barcode, diginiin barcode-nya sudah bisa belanja. Bahkan tidak perlu ada polisi di jalan karena sudah ada CCTV yang khusus melakukan surveillance. Dan tinggal nanti kalau ada pelanggaran itu tilangnya diantar ke rumah. Karena sudah jelas sekali pelanggaran itu. Nah, artinya masyarakat juga disiapkan dengan revolusi 4.0 tetapi dengan satu tujuan. Kalau revolusi 4.0 tidak dibingkai dengan moral politik ideologis yang kuat, maka revolusi itu akan menjadi
bencana bagi kita yang akan melahirkan hoax itu. Aduh. Oleh karena itu Hoax. revolusi 4.0 harus dibimbing oleh kerangka kepentingan politik ideologis yang kuat. Seperti tadi, problem desa dan kota. Kalau kita menggunakan revolusi 4.0 dengan baik, maka kita harus bisa membangun itu menjadi fair trade antara masyarakat desa yang kemudian menghasilkan komoditi yang dulunya hanya menjual itu melalui tengkulak, melalui perantara. Akhirnya dia mendapatkan keuntungan yang sangat kecil, yang dapat untung itu middleman-nya yang di perantaranya. Sekarang orang bisa menjualnya by online. Sehingga orang-orang kota itu bisa datang ke desa untuk membeli misalnya organik, tanaman organik secara langsung dengan harga yang fair bagi petani. Jadi menurut saya revolusi 4.0 itu kalau kita kendalikan dalam kerangka politik ideologis yang jelas akan menjadi membangun fair trade, bukan free trade. Pasar bebas. Kalau pasar bebas, siapa yang kuat dia menang. Ya. Oke. Bahkan dalam konteks itu siapa yang mampu membeli middleman-nya itu, perantara itu yang mendapatkan keuntungan yang besar. Sehingga petani, nelayan itu justru kecil sekali. Oleh karena itu teknologi inilah hasilnya nggak kelihatan, yang bisa Gun. membangun Gimana? satu Nggak kelihatan. mekanisme yang lebih fair, Oh, iya. sehingga kesejahteraan itu bisa terdelivery dengan baik ke seluruh orang dengan baik. Cuma kita harus mulai bangun satu kesadaran bahwa teknologi itu bisa digunakan untuk membangun Pak DPR terobosan sama terhadap Pak- pola-pola rantai perdagangan yang tidak adil itu. Waktu ini. Ini yang harus dibangun di petani, ini harus dibangun di nelayan, ini harus dibangun di UMKM, supaya UMKM itu menggunakan teknologi itu untuk kepentingan dia membangun satu model perdagangan yang lebih fair. Jangan sampai hanya kita punya HP, bisa jadi pedagang-pedagang di pasar itu HP-nya bisa 2, tetapi digunakan hanya untuk chatting, nyebar informasi, forward nonton YouTube itu saja. Padahal teknologi yang sekarang makin murah, HP ini bisa digunakan oleh dia untuk membangun satu model pemasaran yang lebih baik. Nah ini harus dibangun platform yang cukup kuat. Tiam EPJT. Semangat terus. Pembukaan itu kan lah yang di pembukaan di hotel itu kan belum dilepas. Itu sudah tadi dilepas. Yang kita bawa itu kan vendor itu dari mana? Buat kita cetak itu 2 semalam Iya, kemarin. maksudku tuh kan di dalam mobil itu kan dari sana. Dari mana dapat dari bukan. Iya, tadi dibawa itu saat itu. Aku baru ingat. Semalam yang Chandra yang bawa. Chandra yang bawa. semalam Habis itu dikeluarin sama Raya sama Lira ke sini. Semalam itu yang naro siapa? Ketua mobil hitam pasti. Ya. Mobil hitam kan, Ya. bukan abu-abu. Mobil hitam mobil siapa itu? Nah, Calvin. Di mana sekarang? Bukan di aku berarti. Kemarin yang pakai mobil hitam siapa? Yogi ya? Yogi. Yang dibawa ke Pahalap? Balap hitam ya. Yogi. Yang waktu saya pinjam mobil kamu jemput mereka itu berarti Yogi pakai mobil yang mana? Hitam. Saya pakai mobil yang abu-abu ya? Iya. Berarti lo bawa Calvin. Calvin itu siapa? Mana Calvin? Coba hubungin. Di sana bannernya berarti. Enggak ada pulsa aku. Siapa yang ada pulsa? Sama WA aja. Enggak aktif. Paketnya habis. Aku nggak punya paket lagi.
yang juga dengan respect kami.
Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom. Yang saya hormati Bapak Gubernur, Bapak Tengah dalam hal ini Bapak Kapolda. Yang saya hormati Ketua Presidium Pimpinan Pusat KMHDI, yaitu Mas Merekam kayak apa nih kok terhalang? Terhalang. Dan yang saya hormati Bapak Staf Khusus Presiden, yaitu Bapak Arif Bayana, atau ada anak agung Lurah Arif Bayana. Yang saya hormati Bapak Rektor IAHM, Institut Agama Hindu Negeri Palangkaraya. Dan yang saya hormati Bapak Rektor Palangkaraya, Bapak Yanir Pak Jaya, dan Tim Rektor Bukan Hindu Palangkaraya tadi, Bapak satu dari Muhammadiyah, dan yang saya hormati Bapak Direktur Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, kemudian kita sedang ini, dan hadirin adik-adik mahasiswa baik dari pengurus pusat, pengurus daerah, pengurus cabang, seluruh Indonesia dari KMHDI yang hadir. Isi ruangan. Pada Tuhan Yang Maha Esa, Rakornas ke-14 dari KMHDI yang diselenggarakan di Palangkaraya secara resmi dibuka. Kami undang perwakilan 21 pimpinan daerah dan pimpinan cabang dari seluruh Indonesia untuk foto bersama. Kami undang Rektor Universitas Palangkaraya untuk bersama-sama kita mengabadikan momen. Jaya. Dengan kami undang pasangan kepada seluruh panitia. Kita yang daftar semua yang cuma nih. Mau panitia nih. Satyam EPJT. Baik, terima kasih banyak.